Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Kita lanjutkan ya, dan sesuai dengan janji anak sebelumnya. Nah, di sini ada istilah-istilah kan di halaman 37 itu. Di situ ada apa? Asabotiwal ya. Kemudian mi'in ya, mi'in. Nah, kita jelaskan dulu itu. Nah, kemudian kita bahas hadis ya. Hadis yang ada pada catatan kaki yaitu hadis munkar ya. Nah, ini hadis munkar kita bahas nanti istilahnya apa. Nah, sebab itu maka untuk kajian tafsir Nukasir hari ini kita lihat dulu ke makna-makna istilah dalam tafsir Nukasir ya. Yuk. Al hadisul munkar. Just pada Al hadisul munkar itu bukan ini dulu ma'anil mustalahat. Ma'anil mustalahat. قوانين المصطلحات الأول السبع الطوال إذا Bertikat. أطلقت فهي البقرة وآل Al Imran. وآل عمران النساء والمائدة والأنعام والأعراف Wasabi'atu fiha. والسابعة فيها خلاف Mhm. فقيل إنها براءة Mhm. وقيل يونس Wakila. وقيل غير ذلك. Baik, yuk mustalahat, amanil mustalahat. Nah, yang pertama adalah asabutiwal ya. Yaitu 7 surat yang panjang. Ini biasanya 200 lebih ya. 200 lebih. Fahia Al-Baqarah. Nah, yang pertama adalah surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah, kemudian wa Ali Imran. Antum bisa lihat sendiri berapa jumlah ayatnya ya. Wa Ali Imran, wa Nisa, surah An-Nisa, kemudian surah Al-Maidah, kemudian surah Al-An'am, ya, Al-A'raf. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Nah, itu. Wasabi'atu, dan yang ketujuh fiha, di dalamnya khilafun, terdapat perbedaan. Itu, ya. Fakila, maka dikatakan innaha baro'atun. Nah, yang pertama, pendapat pertama adalah surat Baro'ah, Taubah, ya, surat ke-9. Wakila Yunus. Nah, dan dikatakan Yunus. Nah, surat apa? Yunus. Surat ke berapa? 10. Ya. Wakila Wiruzalika, dan dikatakan selain itu. Gitu ya. Nah, jadi berbeda pendapat di antara para ulama. Tapi kalau yang 6 yaitu sesuai dengan urutannya, ya. Yaitu Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, ya, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, sampai yang ketujuh baru sini berbeda pendapat, ya. Yang mengatakan Baro'ah atau Taubah, Yunus, juga mengatakan selain itu, ya. Ini yang pertama Asab Utiwal, 7 surat yang panjang, ya. Lanjut. Salah hal nomor 2 Al-Mi'un. Al-mi'una wahia as-suratul lati Aswarul lati talis sab'i at-tiwala sumiyat bidzalika lianna kulla suratin minha tazidu ala mi'ati ayatin au taqaribiha. Ya, au taqo. Nah, taqarubiha. Taqoroba ya, taqorubat. Ya. Yang kedua adalah al-mi'un. Mi'un, seratusan. Ya, jadi kalau kita mi'un itu seratusan gitu. Seratusan. Ya, seratusan. Fahiyah suar, maka dia adalah surat-surat allati yang talis sab'atiwal. Ya, dia itu sesudah 7 surat yang panjang, ya, tali sab'atiwal. Sumiyat bidzalika, dinamakan dengan itu,
itu dinamakan dengan sab'atiwal. Dinamakan dengan mi'un. Li'anna kula suratin, karena setiap surat minha darinya tazidu ala mi'ati ayatin. Itu lebih dari 100 ayat au taqarubiha. Ya, atau ya mendekati lah. Itu. Jadi makna mi'un itu bisa lebih atau mendekati angka 100. Paham ya? Jadi nggak perlu 100. Nggak perlu 100 pas gitu. Ayatnya. Surat dalam Al-Quran yang jumlahnya pas 100, ada nggak? Hah? Ada nggak? Dan ada nggak? Pas gitu 100 ya? Atau nggak ada ya? Nah, ya oleh sebab itu maka mendekati lah. Kalau 80-an ada kan ya banyak ya, yang 80 ayatan. Nah, itulah mungkin. Ya, jadi mi'un itu ya dia adalah ini ya, sekitar segitu ya. Itu ya sekitar 100 ayat. Baik. Yuk lanjut dan sekarang asalis syahidah. Misalis al-masani fahiya aswarul lati talil mi'ina sami'tu bidzalika li'annaha sannatha ay kanat ba'daha fahiya siwanun binisbati lil mi'ina wal mi'una awailu binisbati ilaiha wa qad tutlaqul masani alal qur'ani kulluhu wa 'alal fatihati fayuqalu asabul masani. Ya. Al-Masani ya. Al-Masani. Nah, Al-Masani itu bahia suar ya, maka dia adalah surat-surat allati yang talil mi'in, setelah mi'in ya, setelah 100-an. Ya, bidzalika dengan sumiat bidzalika dinamakan dengan itu li'annaha sanatha. Nah, karena dia adalah datang sesudahnya. Itu sanatha itu ya. Datang sesudah apa? Sesudah yang 100-an ini. Aikanat ba'daha atau ya datang sesudah yang 100-an. Bahia sawani ya. Ya, maka dia adalah yang datang belakangan sawani. Ya. Aslinya itu sawaniun itu ya. Bahia sawanin. Bahia sawanin. Bahia sawanin, maka dia adalah datang belakangan binis batilil mi'in. Ya. Binis batilil mi'in. Jadi asabutiwal, kemudian apa? Gimana? Mi'un, kemudian al-masani gitu ya. Wal mi'un awail, dan 100-an itu terletak di awal-awal. Binisbati ilaiha, kalau dinisbatkan kepada al-masani gitu. Paham ya? Ini asabutiwal itu kalau secara hakikoh itu yang awal sekali apa? Asabutiwal. Apa itu asabutiwal? 7 surat yang panjang itu. Apa tadi? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Nah, kemudian berbeda pendapat pada yang ketujuh ya, ada Baroah, ada Yunus, ada yang lain. Itu mi'un 100-an ya, atau mendekati. Jadi bisa 100 lebih atau mendekati 100 begitu ya. Nah, itu adalah al-masani. Al-masani ini ya, sebenarnya al-masani juga bisa dimaknakan berulang sebenarnya. Al-masani itu. Ya. Nah, makanya di sini ya, waqad lakul masani alal qur'ani kullihi. Ya, dan terkadang dimutlakan bahwasanya al-masani itu dia itu Quran secara keseluruhan. Ya, apa itu al-masani? Ya, Al-Qur'an gitu. Karena berulang gitu. Wa alal Fatihah. Nah, dan disebut juga dengan bahwasannya al-masani itu al-Fatihah. Payuqalu, maka dikatakan asabul masani. Nah, apa itu asabul masani? 7 ayat yang berulang. Berulang di mana? Berulang di mana? Berulang di dalam sholat. Gitu. Dalilnya apa? La sholata liman lam yakro
bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca apa? Yang tidak membaca Fatihatul kitab. Apa itu Fatihatul kitab? Al-Fatihah. Dan dia disebut dengan As-Sab'ul Masani. 7 ayat ya. Gitu. Paham ya? Tuh, As-Sab'ul Masani. 7 ayat yang berulang. Nah, jadi antum kade pahili atau terbalik. Ya, jadi antara istilah As-Sab'ul Masani dengan As-Sab'ul Tiwal. Kade. Kalau disebut As-Sab'ul Tiwal apa, Aris? Al-Baqarah, Ali Imran, Muratab. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Nah, kemudian berbeda pendapat pada yang ketujuh. Itu As-Sab'ul Tiwal namanya. Kalau As-Sab'ul Masani apa? Al-Fatihah. Paham ya? Kadek, hati-hati. Nah, kemudian Ar-Rabi, Al-Mufassal. Hamdani, Al-Mufassal. Rabi al-mufassalu fa huwa ma waliya Wahia ma wali mawali waliyat. Bahwa mawaliyal masani. fa huwa ma waliya masani min qisari suwari. Sumiya bil mufassali bi kathratil usuli lati baina suwari bil basmalati. Fakira likillatil mansukhi fihi. Walihada yusamma bil muhakkam. Kama rawahu Bukhari an Sa'id bin Jabirin Tadi apa? Walihada yusamma bil muhkam. Walihada yusamma bil muhkam. Kama rawahu Bukhari an Sa'id bin Jabirin. Takhtalifa fi awwalil fasli. Fal mashhuru anna awwalahu suratu Qaf. Wala khilafa fi anna akhirahu suratul Nas. Wal mufassalu yanqasimu salasata aqsamin. Tiwalun wa awsatun wa awsatun wa qisar. Wal mashhuru an tiwali Anna tiwalahu min awwalihi ila surati amma wa awsatihi min amma ila suratil duha wa qisarihi minha kala. Ya. Wakisorohu minha ila akhirih. Ya, wa ausatahu. Ya, nah itu atop itu jangan sampai ini ya, jangan sampai luput. Al-mufassal, apa itu mufassal? Dipisah-pisah. Ya, apa pengertian mufassal? Yang dipisah-pisah. Dipisah. Mufassalat. Bahwa ya, maka dia mawaliya al-masani. Yaitu yang datang setelah ya, yang mengiringi waliya wala yali. Yang datang setelah al-masani itu. Min kisari suwari, dari surat-surat yang pendek. Summiya bil mufassal, dinamakan dengan mufassal atau yang dipisah. Likasratil fusul, disebabkan banyaknya pemisah. Ya, fusul teh pasal teh ya pemisah. Allati baina suwar, yang ada di antara surat-surat itu bil basmalah. Ya, itu maka dia disebut dengan mufassal. Kenapa? Ya, dipisah dengan basmalah. Ya, nah makanya kalau kita baca min awail itu baca saja basmalah. Agar apa? Agar jelas. Betul? Ya. Kayaknya kalau anak jadi imam, pakai mufassal dari awal, pakai bismillah kalau anak. Ya, Al-Fatihah juga pakai bismillah kalau anak. Ya. Anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Soalnya dia adalah paslu surat. Dia adalah pemisah dari satu surat ke surat yang lain. Itu ya. Kalau anak ya itu terlepas dari perbedaan pendapat dalam hukum membaca basmalah ya. Ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Ya. Tapi kalau anak jahar, anak pakai dan jahar. Kalau di awal
Ya kalau di tengah-tengah enggak. Ya kalau Al-Fatihah dijaharkan. Nah kemudian, nah kalau baca muhtarot baru karena nggak pakai basmalah. Ya, ya kalau pakai muhtarot. Nah gitu. Jadi itu, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Kalau dalam surat-surat selain Al-Fatihah, kalau selain Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu laisa min ha, bukan bagian dari surat itu. Kalau Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat itu. Tapi dia adalah apa? Paslu surat. Dia adalah pemisah surat. Nah, berbeda dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Naml itu. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu apa tuh? Itu adalah surat dari Sulaiman. Ya. Surat dari Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Ya, dan diawali dengan apa? Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, surat Baroah ada bismillahnya enggak? Surat Baroah. Ada. Ya. Nah, walaupun surat Baroah itu enggak ada bismillah ya. Tapi tetap jumlah Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Qur'an itu ada 114. Yaitu ketambahan dia. Yang mana? Yang ada dalam surat apa? Surat An-Naml. Ayat berapa itu? Surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Ya, nah itu. Jadi bacalah ya, Bismillah. Itu likasratil fusuli allati bainas suwari bil basmalah. Karena banyaknya pemisah, ayat berapa? 30 ya? Nah, 30. Betul. Allati bainas suwar bil basmalah. Wakila dan dikatakan likilatil mansukh. Ya, karena sedikitnya mansukh yang dihapus, yang dinasakh fihi di dalamnya. Gitu. Walihada maka sebab itu dinamakan yusamma bil muhkam. Ya, muhkam. Ya, jadi ada yang mutasyabih, ada yang muhkam, ya, ada nasih, ada mansukh. Nah, kalau ayat-ayat yang muhkam, ya, muhkamat ini adalah yang jelas, gitu. Ya, ya, tentu tanpa penghapusan berarti dia adalah ayat yang sudah kokoh, ya, sudah kokoh, ya, maka disebut dengan muhkam. Iya kan? Betul, paham nggak maksud muhkam di sini? Kokoh maksudnya. Ya kan kalau sudah kokoh nggak mungkin di gimana? Nggak mungkin di mansukh karena dia sudah kokoh. Paham ya? Maka muhkam. Ya, dia sudah jelas, sudah kokoh. Kama rawahu Al-Bukhari seperti mana ya meriwayatkan Imam Al-Bukhari an Sa'id bin Jubair. Dari Sa'id bin Jubair. Waktu lipa dan diperselisihkan. Fi awalil mufassal. Nah ini, jadi diperselisihkan terkait dengan awal mufassal. Fal masyhuru anna awalahu suratu Qaf. Ya, dan yang paling masyhur awalnya itu adalah surat Qaf. Ya, gitu. Surat Qaf. Wala khilafa dan tidak ada perbedaan. Fi anna akhirahu bahwasanya ujungnya adalah suratun Nas. Ya, jadi dari mulai Qaf ya, kita sepakati sajalah yang ada di sini. Ya, gitu. Jadi dari surat Qaf sampai surat apa? An-Nas. Kalau awalnya memang ada perbedaan pendapat, ya, tapi kita ambil pendapat yang masyhur, ya. Ingat, kalau berbeda, maka kita ambil yang masyhur. Kenapa? Fa'inal ashar aqrab li sihah. Paham ya? Kaidah itu. Fa'inal ashara aqrabu li sihhati. Karena yang paling terkenal itu paling dekat kepada apa? Kepada kebenaran. Paham ya? Walaupun ya yang masyhur itu belum tentu benar, tapi itu kan kaidah.
akrob nyebutnya juga. Ya. Li'annal asyhara aqrabu bis-shawab. Karena yang terkenal itu lebih dekat kepada kebenaran. Itu. Wal mufassal dan mufassal yang qasimu salah satu aksam. Nah, mufassal ini yang dipisah-pisah ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah al mufassal tiwal. Ya, mufassal yang panjang. Wa ausat. Nah, ausat. Ausat itu apa? Yang pertengahan, wa qisar dan yang pendek. Jadi mufassal ada yang panjang, ada yang pertengahan, ada yang pendek. Fal masyhuru annati walahu, dan yang paling masyhur bahwasannya ya yang paling panjang itu min awalihi, ya dari awalnya berarti dari surat Qaf itu sampai dengan surat An-Naba. Nah, termasuk An-Naba. Ya, An-Naba kayak panjang kan? Ya, betul ya. Itu. Atau mungkin di sini maksudnya sampai sebelum An-Naba. Apa? Al-Mursalat sebelum An-Naba? Boleh kan? Al-Mursalat, Mursalat ya? Iya, Al-Mursalat. Sebelum An-Naba itu Al-Mursalat. Nah, ini dari Qaf sampai Al-Mursalat. Itu. Nah, kemudian ya, wa ausatahu dan yang pertengahan itu min amma. Nah, dari An-Naba sampai dengan Duha. Oh, berarti pertengahan ya. Kalau kita baca Al-Lail gitu ya. Al-Lail pertengahan. Duha kan. Nah, wa qisaruhu minha ila akhirih. Nah, yang paling pendek itu ya dari Duha. Habis Duha itu apa? Surat Al-Insyirah. Al-Insyirah ya. Nah, ini dari Al-Insyirah sampai dengan apa? An-Nas itu adalah qisar yang pendek. Gitu. Itu paling ya untuk ininya. Kayaknya pertemuan hari ini kita habis bahas ini ya. Jadi tafsir Ibnu Katsir pekan depan. Pekan depan. Enjing maksudnya. Ya, besok. Yuk, lanjut Al-Hadisul Munkaru. Terus Al-Hadisul Munkaru. Mukhalifan lisikoti. Wal munkaru min al-hadisi yang qasimu ismaini. Mislul hadisi asyad fa innahu bima'na Al-awwal al-awwalu al-munfaridu al-munfaridul mukhalifa lima rawahu al-awwal al-munfaridul mukhalifu al-munfaridul mukhalifu lima rawahu as-saqat sikot mislu riwayati malikin aniz zuhri an Ali bin Husain an Umar bin Usmana an Usama bin Zaid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarisul muslimu kafiro walal kafiru muslima khalafa malikun ghairuhu min tilqati fi qawlihi Umar bin Utsman khalafa malikun ghairuhu min asiqati fi qawlihi ya. Terus
Umar bin Utsman untuk Bidomil ain. bidomil ain wa dzakara Muslimun muslimun fi kitabi tamyizi izi anna kulla min ra anakulaman anna kulla man bawahu rawahu min ashabi zuhri zuhri qala fihi amrun amrun bi fathil aini ya. wa Terus zakara anna malikan anna malikan kana yushiru yushiru biyadihi dari Umar dari Umar bin Utsmana Usmana Umar bin Umar bin Utsmana ka'annahu alima alima li'annahum yukhalifunahu wa Umaru wa amru wa ada ya Umaru jami'an waladu Utsman waladu Utsman ghayru Pero anna hadzal hadithu anna hadzal hadisa innama huwa an amrin amrin bi fathil ain bi fathil ain wa hakama muslimun wa ghayrihi wa ghairuhu wa ghayruhu ala malikin bil wahmi dah ini hadis munkar ya. Nah, jadi kemarin kita bahas kan di situ ya terkait dengan hadis munkar. Apa itu hadis munkar? Ya, ini bagian dari masalah hadis. Tapi ya kita harus paham soalnya. Ya kita harus paham dengan yang seperti ini karena kita mau masuk ke dalam tafsir yang mana dasar daripada tafsir itu ilmu hadis. Maka tafsirnya bil maksur. Ingat ya. Ana sarankan kepada yang mau memperdalam Ibnu Katsir harus inilah dari sisi bahasa Arabnya, kemudian ilmu mustalah hadisnya harus rada rada kuat ya. Berbeda kalau kita baca Jalalain. Itu kalau baca Jalalain bahasa Arab nahwu sorof balaghah dengan qiraah itu kalau kita mau baca Jalalain ya. Tapi kalau kita mau baca Ibnu Katsir ditambahan satu lagi ilmu hadis harus kuat di Ibnu Katsir ini ya. Sebab kalau ilmu hadisnya kurang ripuh baca Ibnu Katsir. Nah nanti ada hadis mu'dol misalkan. Ada hadis apa lagi? Israiliyat Israiliyat apa itu Israiliyat. Ya. Nah, makanya anda baca muqaddimahnya ini. Kalau misalkan kita ketemu iskal ya Anda jelaskan. Ya dengan ditampilkan begini biar paham iya hadis munkar. Oh ini sabutiwal teh. Oh ini miun teh. Ya biar antum paham. Begitu ya. Jadi kalau antum baca Jalalain nih. Ya, ini sependek pengetahuan anaknya. Nahwu sorof balaghah dengan ilmu qiraah lah tambahannya. Karena kan kalau Jalalain pakai qiraah siapa? Abu Ja'far kan bukan Hafs ya. Bukan Imam Hafs, beda. Maka ilmu qiraah cukup. Ya. Kemudian ilmu kebahasanya harus bagus. Tapi kalau Ibnu Katsir tambahan satu lagi. Ini ilmu hadis. Ya. Karena kalau Ibnu Katsir basicnya adalah beliau tafsir bil maksur. Paham ya? Tafsir bil maksur. Nah, gitu. Ini Anda bahas dulu. Ini hadis munkar. Nanti kalau ketemu matruk misalkan istilah. Kan kalau hanya diterjemahkan gampang. Hadis matruk apa? Ditinggalkan. Apa maksud ditinggalkan? Ya. Nah, maka kita tidak ada target apapun dari ngaji ini. Iraha beres nah iraha. Ini ya bisa jadi kitabnya beres atau usia kita yang beres sebelum beres kitabnya. Nggak apa-apa lah. Kita serahkan saja kepada Allah. Ya, betul nggak? Tuh.
Al hadisul munkar, hadis munkar. Ya, munkar. Diingkari ya. Hadis munkar, hadis yang diingkari kalau kita terjemahkan secara lafziah. Al hadisul munkar, hadis yang diingkari. Nah, ini. Huwa, dia adalah marawahu dhaif, dia adalah yang meriwayatkan hadis ini dhaif, orang yang lemah. Mukhalifan lisikoh. Nah, ya. Mukhalifan, dia itu menyelisih asikoh. Wal munkaru minal hadis, dan yang mungkar dari hadis, yang qasimu qismaini, ya, itu terbagi dua. Mislul hadis sad, ya, seperti hadis yang sad. Kan masih ingat sad itu apa? Yukhalifu mahwa ausaku min. Itu sad. Sad itu adalah menyelisih yang lebih kuat darinya. Nah, maka hadis munkar ini fa innahu bimaknahu. Maka hadis munkar ini semakna dengan apa? Semakna dengan hadis sad itu. Nah, ya, tapi ada pembagian. Yang pertama adalah awalu al-munfaridu, yang bersendirian. Al-munfaridul mukhalifu, yang bersendirian dalam menyelisihi 5 rawahu sikot. Ya, dari apa yang meriwayatkannya sikot yang kuat. Mislu riwayat Malikin, seperti riwayat Imam Malik. Ani Zuhri, dari Zuhri. Ya. Gitu. Ani Zuhri an Ali ibn Husain. Husain ya kayak ini. Kalau Husain pakai ini, pakai shod ya. Gitu. Apa ya, Husain kayak. Husain. Ya, Husaini. Dari Ali bin Husain an Umarob ni Utsman. Nah, ini antum harus hati-hati ya. Kalau ain mim ro itu Umar bacanya. Tapi kalau ain mim ro wawu Amrun itu. Paham ya? Hati-hati. Ya, jadi Umaru munsharif atau gair munsharif? Umaru munsharif gair munsharif? Gair munsharif kalau Umar. Ya, makanya Umaru ya. Ja'a Umaru, ra'aitu Umaro, marortu bi Umaro. Itu. Kalau Umar. Nah, tapi kalau Amrun pakai wawu di ujungnya. Ja'a Amrun, ra'aitu Amron. Nah, si wawunya ganti dengan alif. Ra'aitu Amron. Marortu bi Amrin. Datang lagi wawunya. Paham ya? Itu bedanya antara Umar dengan Amr. Ya, kan antum harus teliti ini. Ya. Sampai segitunya itu bahasa Arab. Nah, ini Umar katanya. An Umarob ni Utsmana. Wah, ini dua-duanya juga gue munsharif nih ya. Umar itu apa? Alawadni Pu'alu itu apa? Al-alam al-adal. An Usama tabni Zaidin, dari Usama bin Zaid. An Rasulullah SAW, dari Rasulullah. Qala berkata, la yarisul muslimul kafiro, seorang muslim itu tidak mewariskan kepada orang kafir. Demikian juga orang kafir tidak mewariskan kepada muslim. Ya, khalafa malikun ghairuhu minas sikoti. Nah, ini telah menyelisih Malik ya, yang lainnya minas sikot, dari yang sikot, biqaulihi, pada perkataan beliau ya. Umar bin Utsman, yaitu Umar bin Utsman bidomil aini, dengan mendomahkan ain. Nah, gitu. Kalau hadisnya ini sahih, matnan ya, secara matan ini. Nah, tapi di dalamnya ada ini terkait dengan sahabat, perawinya pun terkait dengan perawinya. Wa dzakara Muslimun fi kitab Tamyiz, dan menyebutkan Imam Muslim dalam kitab At-Tamyiz, anna kullaman rawahu min ashabi Zuhri. Nah, bahwa setiap yang meriwayatkan dari sahabat Az-Zuhri, qala fihi, dikatakannya itu Amrun bifathil ain, dengan menempatkan ain. Dia bukan Umar, tapi apa? Amr bin Utsman gitu. Ya, paham ya? Tapi yang dikatakan oleh Imam Malik siapa? Umar. Paham ya? Gitu. Wa zakaro, dan berkata, siapa yang berkata? Ya, wa zakaro anna Malikan, atau wa zukiro ya.
Nah, ya wazukir anna malikan qad yushiru. Oh, ya wazukir dan disebutkan anna malikan bahwa Imam Malik kana yushiru adalah menunjuk biyadihi dengan tangannya ila dari Umar. Ya, Umar bin Utsman kepada rumah Umar bin Utsman. Kanahu alima, ya seakan-akan beliau mengetahui li'annahum yukhalifunahu, ya bahwasanya mereka menyelisih beliau. Ya, jadi kalau kebanyakan orang meriwayatkannya siapa? Amr, ya Imam Malik persendirian, Umar. Wa Amrun wa Umaru jami'an, ya waladu Utsman. Amr dan Umar itu ya dua-duanya juga anak Utsman gitu. Wera anna hadzal hadis innama huwa an amrin tuh. Dan hadis ini dari siapa? Dari Amr. Bi fathil ain. Berarti yang menyelisih riwayat yang sikoh siapa? Imam Malik. Nah, maka itu ya. Orang lain mengatakan ini dari siapa? Dari Ammar, dari Imam Malik menyebutkan dari siapa? Dari Umar. Ya kedua-duanya juga sama. Baik Umar maupun Ammar, kedua-duanya adalah anaknya Utsman. Gitu. Wahakama Muslimun wa ghairuhu, ya. An ala Malikin bil wahm bihi. Nah, ya. Maka ya memberikan hukum ya kepada Imam Muslim maupun yang lainnya ala Malikin atas Malik, ya bil waham, ya dengan waham di sini yaitu beliau itu memiliki kebimbangan, bimbang, ya bimbang, sangkaannya itu lemah di dalamnya, paham ya? Ya ragu, waham itu sangat ini, sangat apa? Sangat lemah sangkaannya itu, ya. Kalau apa? Kalau marjuh kan apa? Kalau jadi waham gini nih. Ini yakin, zon, ilmu, zon, di bawah zon apa? Syak, bawah lagi paham. 25%. Keyakinannya itu 25% kalau apa? Kalau paham itu. Pernah dulu anak ajarkan itu. Yakin itu di atas apa? Di atas ilmu kan? Di bawah ilmu ada apa? Ada zon berapa persen? 75. Di bawah zon ada apa? Ada syak berapa itu? 50. Nah, di bawah syak ada waham. Waham berapa? 25. Di bawah waham ada apa? Jahal. Jahal berapa? 0. Di bawah jahal ada apa? Jahal murakkab. Ya. Apa itu jahal murakkab? Ya, kebodohan yang bertingkat. Apa itu kebodohan yang bertingkat? Alladzi la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri itu. Apa itu? Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu. Ya, makanya kalau orang yang begitu biasanya sok tatawanan. Ya. Iya, kan. Ya betul ya? Iya. Karena dia tidak tahu. Ya, makanya dia tatawanan ya. Ya nyohanan. Tuh. Sok tahu tuh. Ya, mana ada dalam bahasa Indonesia tatawanannya. Yuk, Asani, Sep. Ada. Al-Fardu. Asani Al-Fardu. Ya, bantu terus. Laisa pirawihi wal itqani ma'hu taparuduh. Mislu hadisi Abi Zakir Yahya bin Muhammad ibn Qaisin an Hisham ibn Urwata an Aisyah ulul balha
Idza ra'a godoh godoh. Wa yaqulu ya asyubnu Adam asyabnu Adam wa yaqulu asyabnu Adam akalal jadida bil khalqi taparada bihi Abu Zakir solihin anhu kita bihi wero annahu lam yablug mablago man yahtamilu taparudah. Ya, nah jadi ini sekarang kita pelajari nih yang kedua ya, munkar yang kedua. Munkar yang kedua adalah al-fardu yang ya fard itu apa? Tunggal. Ya. Sendirian. Fardun. Tunggal. Ya, satu-satunya itu. Itu al-fard. Alladzi laisa fi rawihi, yang tidak ada dalam seorang pun rawinya. Ya minas sikoti, ya dari orang yang sikoh kuat, wal itqan dan pasti. Ya wa mayahtamilu ma'ahu, ya mayahtamilu ma'ahu, apa yang mengandung bersamanya taparudu, ya yaitu bersendiriannya. Mislu hadisi Abi Zakir, seperti hadis Abu Zakir Yahya bin Muhammad bin Qais an Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari bapaknya, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ya. Radhiyallahu anha. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala berkata, kulul balha bitamri, makanlah bagian yang kering dari kurma. Jadi harus makan apa yang kering. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya ya setan ya idza ra'a dzalika, apabila melihat hal tersebut ya maka dia akan godoh. Nah, di sini makna daripada godohu ya maknanya adalah menjadi surut, berkurang gitu ya, berkurang, membenci ya, pokoknya jengkel, itu yang dinamakan yang godoh. Wa yaqulu, dan berkata, asyabnu Adam, ya berkata Ibnu Adam, ya hatta, sehingga akalal jadida, ya memakan yang baru, bil khalqi. Ini apa maksudnya? Tafarada bihi Abu Zakir, nah bersendirian ya dengannya Abu Zakir, wa huwa syaikhus shalihin, dan dia adalah syekhnya shalih, wa akhraja anhu Muslimun, dan telah mengeluarkan ya dengannya Muslim di dalam kitabnya, ghairu annahu, ya, selain bahwasanya dia lam yablug mablago, ya belum sampai kepada tempat man yahtamilu ya tafarudan, yang mengandung di dalamnya kesendirian. Jadi artinya hadis ini ya hanya diriwayatkan oleh satu jalan, dan di sana terdapat siapa? Yaitu terdapat Abu Zakir, yang mana beliau bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Gitu ya, dan tentu saja dia adalah tidak ada yang sikoh. Pokoknya tidak ada yang sikoh di dalam jalur periwayatannya. Begitu, itu kalau hadis munkar. Nah, jadi yang kemarin dalam Ibnu Katsir ya, ini insya Allah akan kita bahas pada besok. Besok kita akan bahas catatan kaki nomor 3 ya, hadis munkar itu yang ada di sini ya. Jadi tidak ada yang sikoh pokoknya ya, itu yang dinamakan dengan hadis munkar. Baik, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.